Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Setan Jembatan. Malam itu adalah pertama kalinya aku pulang tidak biasanya. Sebut saja namaku Anto dari Kecamatan Ngasem. Waktu itu aku agak kemalaman. Tidak seperti biasanya yang sampai di desaku sebelum maghrib. Waktu itu di Terminal Rajegwesi tidak ada angkutan kota yang menuju Kecamatan Ngasem pada malam hari. Padahal jarak yang harus aku tempuh sekitar kurang lebih 20 km. Waktu itu aku memang sedikit punya uang, namun akan saya pergunakan untuk membeli kopi di sebuah warung pojok, warung langgananku. Sembari membayangkan malam-malam menyeruput wedang kopi, tentunya nikmat sekali. Dengan langkah yang kupercepat, sesekali menengok jam tanganku. Pada waktu itu sudah jam 8 malam. Sial, warungnya tutup. Payah, kerutuku tak habis-habisnya. Kalau gini bisa mati kehausan nih. Motong jalan aja gimana ini ya? Tapi kalau lewat Dandel, itu hutannya panjang sekali, serem lagi. Terus kalau ada hantu gimana? Jadi bingung aku. Akhirnya sengaja aku menuju jalan pintas di Kecamatan Dander. Jalan waktu itu yang belum beraspal. Hutan masih belantara dan masih rimbun lebat. Sebelum memasuki hutan di wilayah Ngunut, saya bergumam dalam hati, kenapa ya desa ini kok sepi sekali? Oh iya, ada hajatan di desa sebelah selatan. Ada nanggap wayang, pantes banyak orang yang nonton. Sesekali aku memang bersenandung atau bergumam ngomong sendiri, sekedar untuk menghilangkan rasa takut.
Karena menurut cerita orang kampung, hutan di situ cukup angker. Sering ada suara-suara menakutkan dari rimbunan pohon. Itu cerita dari mulut ke mulut. Mungkin saja penganggapanku adalah orang itu menakuti anaknya saja. Memasuki hutan lebat itu aku diam 1000 bahasa. Tak henti-hentinya mulutku berkuman melayangkan doa-doa untuk menenangkan diriku. Setelah beberapa saat mulai melihat cahaya lampu rumah, akhirnya sampai juga dalam hatiku. Tapi ada siapa itu? Aku melihat seorang wanita berjalan sendirian melewati jembatan sambil menggendong bakul. Siapa ya? Oh, mungkin itu penjual kacang godok yang mau jualan di wayangan. Tapi boleh juga nih untuk ngisi perut sementara daripada keroncongan terus nih perutku. Karena dia masih harus melewati 1 desa lagi untuk sampai di rumahnya. Yu, mandek yu. Sadian kacang nggih, mbok kula tumbas 1000 mawon. Wanita itu berhenti dan duduk meletakkan bakulnya di tanah sambil membuka bakulnya dan menyerahkan sebungkus atau seuntil kacang yang masih mengepul itu. Kok mendel mawon to yu? Napa mboten kewengen medal sakniki? Wanita itu cuma senyum-senyum saja tanpa bicara sepatah kata pun. Tidak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba bulu kuduku merinding dan tercium aroma wangi pada saat itu. Satos lho yu, kok wani to mlaku dhewe napa mboten wedi? Kok kula rada merinding niki, ujarku seraya memberikan uang 1000-an pada wanita itu. Tiba-tiba saat itu ada angin mendesir pelan diiringi tawa cekikian pelan dari mulut wanita cantik itu, dan wanita itu mendekat padaku lalu. Tiba-tiba wanita itu ngomong dengan suara serak seperti suara nenek-nenek sedang makan sirih, disertai dengan tawa cekikian. Spontan jantungku redek karu-karuan, mau teriak tidak bisa. Akhirnya saking kagetnya aku pingsan di tempat itu.
Keesokan paginya, aku sudah berada di balai-balai rumah penduduk desa Grugulan Ngunut. "Kai ngombe wae ben sadar," ujar salah seorang bapak yang memberikan minum padaku. "Nak, tadi malam kamu ditemukan oleh warga pingsan di dekat jembatan. Kamu kenapa?" Belum saja saya jawab, ternyata bapak dan ibuku diberitahu oleh warga kalau aku ditemukan tidur di jembatan. Apa koyan? Kok ora mulai-mulai malah turu kene? Tanya ibuku. "Mboten napa-napa, Bu. Adi namung diweruhi Mbak Yu sing nunggu kali. Niku lho sing nunggu jembatan." Begitu ujar dari salah seorang bapak-bapak saat itu. Ternyata wanita yang semalam yaitu membawa bakul adalah sesosok wanita penunggu sungai dan jembatan desa. Namun dia tidak pernah membuat celaka, hanya sebatas menggoda saja. Kapok rasanya kalau aku waktu pulang malam saat itu. Ini cerita kala itu bersama tim Cimak.